Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya Nah, hormati Dr. Edwin Setiabudi yang sudah berkenan hadir untuk mengajarkan kami semua di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Terima kasih sekali Dok sudah bersedia untuk mengajarkan kami di sini ilmu-ilmu fotografinya yang pasti pasti sangat berguna bagi kami semua. Yang saya sayangi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala semuanya semester 6 yang berbahagia di tengah Lebaran ini ya masih suasana Idul Fitri. Namun semangat sekali Dok mereka belajar ya. Kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita akan melakukan kuliah lanjutan untuk mata kuliah fotografi klinis. Untuk malam ini kita akan belajar mengenai topik medical fotografi bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Edwin Setiabudi, spesialis penyakit dalam, subspesialis kardiovaskular, konsultan, Vinasim. Dan beliau saat ini adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Maranatha, Kristen Maranatha Bandung. Beliau juga bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Boromeus Bandung, Rumah Sakit Immanuel Bandung, lalu di Jakarta Heart Center. Dan beliau luar biasa. Saya tuh hitung gelar beliau tuh ada berapa ya? Gelar fotografinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gelar fotografi. Jadi luar biasa, kami berterima kasih sekali Dr. Edwin sudah berkenan memberikan ilmu kepada kami. The time is yours. Kami persilahkan Dr. Edwin untuk memberikan materi. Terima kasih. ya, terima kasih Dokter Ayu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. kalau di pada Aceh ini masih maghrib, kita di sini sudah lewat Isya. Ini pada malam hari ini saya mendapat kepercayaan untuk memberikan topik yang sesuai dengan bidang saya, yaitu mengenai masalah medical fotografi. Nah, medical fotografi ini nama lainnya adalah clinical fotografi. Jadi kalau clinical fotografi itu lebih spesifik lagi berhubungan dengan pasien dan mungkin juga lebih ke unsur manusianya. Sedangkan kalau medical fotografi itu lebih luas ya. Lebih luas dan di sini berhubungan juga dengan alat-alat medis yang bisa digunakan. Baik, tadi sudah diperkenalkan panjang lebar oleh Dokter Ayu. Jadi ini sekedar uh, saya sekilas aja. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah mengenai definisi. Jadi apa sih sebenarnya yang disebut dengan medical fotografi? Jadi medical fotografi itu adalah suatu bidang spesialisasi ya, khususan di bidang fotografi yang sebenarnya ditujukan pada awalnya adalah untuk dokumentasi. Jadi yang dimaksud dokumentasi di sini adalah tentunya mengenai kasus-kasus yang ada di lapangan, bisa juga eh, prosedur operasi, prosedur medis, alat-alat, dan bahkan sampai ke spesimen untuk kasus otopsi ya. Nah, saya ingin tekankan bahwa pada sejarahnya medical fotografi itu lebih kepada membuat sesuatu yang kira-kira sedikit sekali nilai biasnya. Maksudnya begini, pada saat sekitar abad 19, itu kalau misalnya pada saat itu adalah yang populer tentunya seninya adalah seni melukis, ya, seni melukis, menggambar. Nah, kemudian kalau melukis itu belum tentu yang ditampilkan di di dalam suatu media itu sesuai dengan aslinya. Nah, jadi dengan adanya teknologi berupa fotografi yang bisa
dibuat fix di dalam suatu media, maka diharapkan apa yang dilihat itulah yang didapatkan. Ya, what you see, what you get. Jadi pokoknya kita bisa melihat sesuatu sesuai dengan aslinya, bukan dari hasil rekayasa atau misalkan persepsi dari yang melihatnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini dalam sejarahnya. Jadi pertama kali media fotografi di bidang kedokteran itu adalah di tahun 1840. Dan ini belum lama dari uh, asalnya seseorang yang bisa membuat gambar dibuat di dalam suatu media, ya, di dalam lempengan. Ya, waktu itu ditemukannya sekitar 1826, 1827 di Prancis. Itulah kali pertama ada gambar jendela yang kemudian itu bisa diwujudkan dalam bentuk cetakan. Dalam proses membuat gambar jendela tersebut itu perlu waktu yang lama. Jadi eksposurnya lama. Kalau tidak salah itu sekitar 8 sampai 12 jam. Nah, baru bisa ditangkap oleh lempengan dan kemudian bisa dilakukan pengolahan sehingga terciptalah gambar. Nah, kemudian berkembang cepat. Nah, ini di tahun 1840 Alfred François Don ini dia bisa melakukan mencetak, ya, memfiksir suatu gambar dengan menggunakan kamera, dan ini adalah penemu dari Trichomonas vaginalis. Jadi kalau kita lihat di textbook ya, ada uh, gambaran mikroskop, ya kita disebutnya itu adalah fotomikrografi. Nah, ini penemunya. Jadi uh, pada saat itu dengan alat yang sederhana seperti ini bisa dibuat karya fotografi yang tentunya ini masih berupa dari mikroskop, ya. Dan itu mikroskop itu sebenarnya ditemukannya sudah lebih jauh lagi. Itu kira-kira di abad 16. Untuk mikroskop itu kira-kira kalau pertama kali kamera, kamera itu sejak abad 10, ya. Abad 10 oleh apa namanya? Ilmuwan dari Timur Tengah itu ditemukan obscura kamera, ya. Tapi dalam perkembangannya baru di abad 19 lah dia bisa dicetak. Ya, ini seorang dokter. Kemudian di tahun 1862 ini juga seorang dokter, tapi saya coba cari ini dokter di bidang apa. Kalau saya tidak salah menangkap, ini adalah di bidang fisiologi, ya, Pak Al. Jadi Dokter Benyamin ini GB itu B-nya Benyamin. Kalau baca bahasa Perancisnya saya nggak tahu nih gimana bacanya, ya. Nah, Dokter uh, Duhen mungkin, ya, Duhen de Boulogne. Nah, ini dia menangkap atau mengabadikan foto dari wajah, ekspresi wajah seseorang. Jadi ketika wajah itu diperlakukan, misalnya dengan dipancing, dengan dilakukan uh, rangsangan, jadi kita bisa lihat gambar yang kiri atas itu ada besi, ya. Terus mungkin entahlah apakah itu dipanaskan atau mungkin besinya tajam, nah, sehingga ada perubahan ekspresi wajah. Jadi dia ini dikenal sebagai penemu fisionomi human. Jadi dan ternyata dari hasil karyanya ini bisa diabadikan bahwa tubuh kita itu tidak ada yang simetris. Antara kiri dan kanan itu tidak pernah sama. Jadi boleh mungkin kita semua sekali-sekali
bercermin, ya, lihat di kaca. Nah, ternyata bagian tubuh kita kalau dibagi dua, itu kiri dan kanan tidak ada yang sama. Ya, nah ini berhasil diabadikan di tahun 1862. Kemudian berkembang pesat untuk fotografi di bidang medis ini, dan yang sangat populer ini adalah ketika ada foto yang menceritakan tentang eh, korban dari peperangan. Jadi ini shooting soldiers, ya. Nah, di sini ini dokternya, dokter bedah ini, ya, yang memotret, dan kemudian kita lihat fotonya itu adalah yang menjadi korbannya. Jadi yang menjadi korban dari peperangan, kemudian tangannya itu kena, dan dokter bedahnya berusaha menyelamatkan jiwanya dengan melakukan operasi untuk pengangkatan peluru. Tapi sayangnya, ya, pada saat itu entah bagaimana tekniknya, hasilnya tidak memuaskan. Ya. Bahkan tangannya akhirnya jadi tidak bisa berguna seperti ini. Dan ini merupakan dokumentasi dari teknik bedah yang pada saat itu dilakukan. Ya, kemudian, nah, sekarang bagaimana? Kalau sekarang itu medical fotografi luar biasa. Yang membuat fenomenanya jadi luar biasa itu adalah dengan adanya handphone yang hasilnya sudah bisa menyamai dari kamera foto, walaupun untuk hal-hal tertentu belum bisa, ya. Nah, dan ini kita bisa lihat, ini adegan-adegan yang ditampilkan itu adalah para kalangan medis yang pada akhirnya berprofesi khusus menjadi fotografer. Jadi sekarang ada satu disiplin ilmu atau satu profesi, ya, satu profesi yang banyak dicari, yaitu adalah sebagai fotografer. Jadi medical fotografi itu sekarang sudah jadi suatu profesi. Nah, dengan keberadaan dari handphone, ini menimbulkan dampak yang besar. Apa dampaknya? Dampaknya kita bisa lihat seperti di adegan ini. Jadi sekarang pada saat itu eh, orang jadi mudah aja foto upload. Padahal itu yang ditampilkan adalah mungkin orang-orang yang tidak berkenan wajahnya ditampilkan. Apalagi kalau dalam ekspresi yang kurang menyenangkan gitu kan. Nah, sehingga di Kanada itu sejak tahun 2000 dibuatlah aturan. Ya, kalau di Indonesia itu kan kita sudah juga ada, ya, Undang-Undang ITE. Ya, jadi intinya adalah bahwa tidak boleh sembarangan. Ya, mentang-mentang ada HP, terus kita main foto-foto-foto, terus upload di medsos, itu nggak boleh. Jadi sekarang itu di seluruh dunia sudah ada aturannya bagaimana membuat atau eh, menampilkan foto-foto yang menampilkan wajah pasien. Ya. Dan ini nanti akan lebih khusus dibahas oleh Dokter Teguh, ya, eh, dokter spesialis paru, mungkin dalam episode yang berikutnya. Nah, saya akan coba eh, mengulas lagi bahwa kalau begitu, yang namanya foto medical fotografi itu tidak ada seni-seninya, karena dia perannya hanya sebagai untuk menampilkan sesuatu apa adanya. Nah, apakah benar seperti itu? Ya, jawabannya tidak. Ya. Jawabannya bahwa di dalam medical fotografi
itu juga dibutuhkan sentuhan seni. Ya, kita tahu bahwa kalau yang namanya kedokteran itu adalah bidang di bidang eksak, tapi yang lebih banyak unsur sosialnya, ya. Jadi karena bidang eksak yang lebih banyak unsur sosialnya, sampai-sampai dikatakan bahwa kedokteran itu adalah art. Artinya apa? Artinya sesuatu yang unsur seninya lebih dominan. Dan itu dibuktikan dengan eh, para dokter itu sangat kesulitan, ya, ketika dalam proses belajarnya. Ini yang saya alami sebagai eh, apa profesi saya di bidang kardiologi intervensi, ya, di dalam bidang di disiplin bidang kardiologi. Itu rata-rata para dokter itu kesulitan belajar EKG. Kenapa kok sulit belajar EKG? Karena EKG itu basicnya adalah fisika dan hitung-hitungan. Sedangkan para dokter itu umumnya lebih menyukai bidang biologi. Nah, sehingga EKG terasa sulit. Padahal kalau kita tahu bagaimana cara melihat EKG dari sudut pandang dokter yang tidak perlu hitung-hitungan, sebenarnya EKG itu sangat mudah. Nah, jadi intinya adalah bahwa kita harus menggunakan atau mengasah otak kanan. Dengan mengasah otak kanan, maka unsur seninya itu akan lebih terasa lagi. Dan kalau kita perhatikan bahwa dokter itu sebenarnya aktor, aktris, ya. Para dokter itu adalah para seniman yang bahkan seninya seni peran. Apa buktinya? Walaupun sedang kondisi perasaannya kurang baik, ya, lagi bete, tapi kalau sudah berhadapan dengan pasien, tetap harus bersikap ramah, mau mendengarkan, ya, dan tidak boleh uh, terbawa arus. Jadi kita harus bisa berempati, bukan simpati. Ya. Ya, jadi itu adalah bukti bahwa di bidang medikal fotografi juga diperlukan adanya unsur seni. Mana buktinya? Nah, ini buktinya. Di tahun 2018, ini ada foto-foto yang menceritakan tentang kondisi mental seseorang. Jadi foto ini menceritakan atau didapatkan dari hasil anamnesis terhadap pasien-pasien dengan kelainan jiwa. Jadi kita bisa melihat ada foto nih yang menceritakan kondisi mungkin skizofren. Terus kalau yang foto yang tengah ini yang nomor 3 itu mungkin pasiennya pasien depresi. Terus kalau yang 2 di samping itu adalah mereka yang berkepribadian ganda. Ada yang menceritakan. Jadi diagnosa di bidang ilmu kedokteran jiwa dicoba digali oleh sang fotografer untuk bisa ditampilkan dalam bentuk karya fotografi. Ya, ini saya rasa luar biasa. Dan kenapa disebut luar biasa? Karena menampilkan fotografi dengan sudut pandang fine art fotografi. Jadi untuk diketahui semua bahwa di dalam dunia fotografi itu hanya ada 2 aliran. Yang satu adalah fine art, yang kedua itu eh, pictorial. Apa itu pictorial? Pictorial itu adalah pengembangan dari suatu karya lukis, ya, picture, para raja-raja.
Jadi kalau kalau zaman dulu ya, termasuk juga di Pulau Jawa, walaupun sebenarnya asalnya dari Eropa, itu kalau raja, ratu, atau para menteri itu digambar, dilukis, maka ada aturannya. Misalnya, dia harus ngadepnya ke sebelah mana, terus tangannya harus di mana. Nanti ada lambang, simbol-simbol dari pakaiannya yang menunjukkan bahwa oh kalau raja itu harus begini. Kalau bawa senjata posisinya bagaimana. Jadi banyak sekali aturannya. Nah, kemudian aturan-aturan yang lumayan ribet tersebut diterapkan di dalam suatu karya fotografi yang tadi yang termasuk ke dalam aliran piktorial. Kalau sekarang piktorial itu berkembang dan dijadikan suatu salon foto. Nah, jadi kita ini kan ada saya bicara ini atas nama FPSI ya, Perkumpulan Seni Foto Indonesia ya. Nah, ini sebenarnya adalah unsurnya atau mungkin pernah dengar juga ada Salon Foto Indonesia. Nah, kalau salon foto itu artinya kalau salon itu kan selalu ingin tampak indah. Nah, ingin tampak indah, terus eh, banyak aturan-aturannya, itulah piktorial. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah fine art. Apa itu fine art? Fine art itu memiliki prinsip breaking the rules atau boleh melanggar aturan. Wah, ini kesannya berat ya. Nah, apa yang aturan dilanggar? Jadi, mungkin dalam kuliah yang sebelumnya sudah dibahas mengenai masalah komposisi. Komposisi sebuah foto itu ada yang disebut rule of third, ada yang juga disebut Fibonacci, ada yang disebut komposisinya golden triangle, macam-macam. Nah, di fine art itu boleh dilanggar. Ya, tentunya boleh dilanggar kalau sudah memahami betul apa itu aturannya. Ya, jadi jangan dibalik, bukan berarti oh kita seenaknya asal-asalan aja jadilah fine art. Oh enggak, justru terbalik. Justru mereka yang berani menampilkan foto fine art itu sudah menguasai dahulu tentang rules yang seharusnya. Nah, setelah rules-nya dikuasai, kalau dinilai perlu dilanggar, dilanggar. Asal menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Yang mengejutkan itu adalah silakan nanti kalau sedang ada waktu, silakan googling, coba iseng-iseng aja tulis karya fotografi termahal di dunia. Nah, atau mau ditulis 10 karya fotografi termahal di dunia, nanti muncul tuh. Dan kalau sudah muncul, kita akan bingung sendiri. Kenapa semua foto-foto yang mahal itu ternyata adalah fine art? Ya, ada foto yang padahal hanya gambar sungai, tapi sampai puluhan miliar harganya. Ya. Terus ya pokoknya nanti kita bisa lihat berbagai foto fine art. Jadi kalau boleh dibilang karya-karya foto yang mahal itu justru lebih ke yang fine art. Nah, ini contohnya adalah yang sekarang kita lihat. Ini kan cerita tentang eh, kesehatan mental. Kalau gitu yang motretnya dokter atau bukan? Ternyata bukan. Ini yang motretnya adalah aktris. Aktris yang multi talent. Dia ya sebagai aktris iya, sebagai fotografer iya. Dan ini luar biasa. Dia bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam ilmu psikiatri. Nah, kalau gitu berarti fine art-nya atau art-nya di medical
fotografi itu bukan sama dokter dong. Ada nggak yang dokter? Ada. Ya. Nah, nih saya tampilkan. Oke, ini adalah contoh medical fotografi yang dibuat berupa narasi tentang bagaimana sih proses acute coronary syndrome itu di lapangan. Ya, ini saya buat dengan judul chest pain, ya, nyeri dada. Dan ini rangkaian foto ini sudah diujikan dan lulus sebagai portofolio dari FPSI di 2026, juga di FIAP. Ya, kalau FIAP itu Eropa. Nah, saya akan coba presentasikan bagaimana medical fotografi yang sudah saya buat. Ini saya buatnya di Cat Lab, ya, tempat kerja saya sehari-hari. Oke, kita lihat satu-satu. Ya, ini saya beri judul Save Me. Ya, menceritakan tentang proses perjalanan pasien dari IGD menuju ruang cath lab. Sebagai dokter, kita harus tahu bahwa dikatakan terlambat kalau misalkan dari mulai datang pasien ke IGD dalam waktu 10 menit itu uh, belum ada EKG-nya, itu sudah delay. Dan dikatakan lambat kalau dari datang ke IGD sampai sumbatan pembuluh darah atau pembuluh koroner eh, dibebaskan seandainya lebih dari 90 menit. Jadi kita berburu waktu. Begitu pasien datang ke IGD, kemudian dilakukan EKG, anamnesis, dan didiagnosa sebagai acute coronary syndrome, maka secepatnya dorong ke cath lab. Kalau sudah tegak, secepatnya dorong, kemudian pasiennya mungkin masih belum sadar, belum sadar betul bahwa akan dilakukan apa, nanti bagaimana. Nah, tapi dia hanya bisa pasrah. Ya, ini bentuk pasrahnya. Ya, ini just give up. Nah, kalau kita dari sisi art fotografinya, silakan dinikmati. Ini saya mengambil black and white, ya. Black and white foto itu tujuannya untuk menampilkan karakternya supaya lebih lebih berkarakter. Kemudian kita juga di sini bisa lihat suasananya, ada roll, ada ya ray of light gitu. Dan ini ada ekspresi wajahnya, ekspresi pasien yang mengalami acute coronary syndrome. Nah, selagi itu dipersiapkan oleh perawat. Perawatnya sedang mempersiapkan suntikan. Ya. Jadi ini adalah masuk ke medical fotografi dan ya kalau dibilang fine art ada juga unsur fine artnya karena di sini kan kita bisa lihat tidak tidak jelas ya, ini lebih semi siluet, terus ada apa namanya highlight yang bahkan garis-garis di tangan, di jarum suntik itu bisa jelas. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh operator? Operator harus siap-siap pakai baju yang berlapiskan timbal, karena kan di cath lab itu sangat banyak radiasinya. Jadi kalau misalkan di cath lab itu kita menggunakan uh, fluoroskopi, artinya selama selama injakannya itu ditekan, maka paparan radiasinya terus berlangsung seperti
kita video, ya, terus terpapar. Sementara kalau toraks foto, X-ray itu kan hanya sesaat, jadi cuman tahan nafas, jebret, sebentar aja. Tapi kalau fluoroskopi itu terus-menerus, jadi itu radiasi dan ini yang harus dipersiapkan. Ya, ini self protection. Jadi ini adalah menceritakan operatornya harus pakai kacamata yang anti radiasi, pakai topi juga untuk melindungi kepala, kemudian bajunya itu pakai baju apron yang berbahan timbal, itu juga anti radiasi. Nah, ini lumayan berat. Kemudian uh, untuk kelengkapan pengerjaan itu dilengkapi dengan ada perawat yang melakukan pemantauan dari luar cat lab. Ya, seperti apa? Nah, seperti ini, outside monitoring, ya. Jadi dari luar itu bisa mengamati, memberikan arahan atau memberikan informasi, juga sekaligus mencatat apa yang terjadi di dalam cat lab, ya. Ini adalah bagian hemodinamik. Nah, apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah untuk melakukan angiografi harus ada aksesnya. Aksesnya bisa lewat arteri radialis. Jadi dipasang alat di arteri radialis, itu alatnya untuk tempat masuknya alat-alat yang lain, seperti diantaranya ini guiding, ya. Nah, ini sudah masuk, kemudian dilakukan angiografi. Apa hasilnya? Seperti ini. Ternyata ini adalah pembuluh jantung koroner bagian kanan, right coronary artery. Ya, ini mengalami total obstruktif. Jadi buntu hanya sampai di pertengahan. Ini harusnya pembuluh darah ini panjang. Nah, inilah yang disebut dengan total obstruktif. Dan gambarannya dari EKG-nya itu akan tampak gambaran STEMI, ST elevasi di bagian inferior. Jadi ini penerapan dari teori yang selama ini dipelajari. Nah, kalau sudah buntu seperti ini, maka kita harus melakukan upaya reperfusi atau dibuka sumbatannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah pasang stent. Kalau orang Indonesia bilang pasang ring jantung. Ya, ada benarnya tapi banyak salahnya. Kalau ring itu kan cincin. Sedangkan bentuknya tidak seperti cincin. Itu stent itu terdiri dari ratusan ring. Nah, itu baru benar. Seperti apa sih yang disebut stent jantung itu? Ini stent jantung. Ya. Ternyata bentuknya tidak seperti ring. Bentuknya bahkan lebih seperti eh, apa namanya, eh, pair ballpoint gitu. Ya. Dan ini ya saya sajikan secara artistik, ya, kita bisa melihat ini dari apa komposisinya. Ini dibuatnya tidak tidak horizontal, tidak vertikal, jadi tapi lebih miring, ya. Dan ini kalau untuk teknik fotografi silakan saja nih, kalau saya perbesar tuh benangnya aja masih tampak jelas. Ini benangnya si tajam. Jadi ini menceritakan stent masuk, ya. Nah, bagaimana stent ini bisa 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 menetap di dalam jantung? Ya tentunya di dalam stent ini ada balon. Balonnya harus dikembangkan dulu. Nanti kalau sudah mengembang, balonnya kempes, kembali pulang, stentnya ditinggal. Nah, seperti apa itu? Ya, ini balon itu dikembangkannya menggunakan alat seperti ini, ready to blow, ya.
Ini ada pengukurannya, berapa ATM yang harus dilakukan. Ini posisinya masih 0. Nah, ini dibantu oleh asisten. Ya, dia yang akan meniupkan balonnya supaya stennya jadi mengembang. Nah, kemudian nih ya, kita lihat di gambar monitor itu balonnya dikembangkan. Balonnya dikembangkan jadi seperti ini, dan ini nanti hasil akhirnya ya. Ini posisi balonnya ini sedang ditiupkan, makanya tekanannya terukur sedang naik gitu. Nah, dan hasil akhirnya adalah ini ya. Yang tadi awalnya tersumbat sekarang jadi terbuka. Nah, kalau begitu, eh, kalau seringkali saya ditanya, kenapa sih kok saya menyukai di bidang intervensi kardiologi? Jawaban saya karena bisa langsung saat itu juga melihat orang yang asalnya menderita langsung jadi bisa tersenyum, ya. Karena begitu ini sudah tersambung, begitu yang tadinya hilang jadi ada lagi, maka pasiennya pun langsung merasakan perubahan dari asalnya tersiksa menjadi kembali normal. Dan ini saya wujudkan dalam bentuk foto ini. Ya, kita bisa lihat bagaimana ekspresi dari pasiennya. Ya, ekspresinya dia merasa lega dan berterima kasih, ya. Ya, karena ternyata tindakan pemasangan stent itu tidak ada cerita dibius total, tidak. Bahkan hanya lokal anestesi saja. Terus kemudian eh, pasiennya juga bisa melihat monitor, jadi bisa nobar gitu, nonton bareng. Ya. Dan ya seperti ini. Jadi ini adalah eh, salah satu contoh medical fotografi yang diberi imbuhan atau dibubuhi oleh unsur art, ya. Jadi kan ini saya bilang art kenapa? Karena aslinya kan berwarna, dan yang namanya cat lab itu terang benderang, tidak segelap di sini ya. Tapi kalau di sini sengaja dibuat gelap untuk memberikan kesan lebih ke sinematografinya lah, supaya menampilkan karakter, bahwa menunjukkan bahwa proses operasi itu adalah sesuatu hal yang menakutkan, bisa membuat cemas gitu. Dan ini rangkaian ceritanya. Ya, sebagai bahan untuk diskusi, mungkin saya cukupkan sekian dulu. Silakan Dokter Ayu. Ya, Dokter Ayu, suaranya masih mute Oh tuh. iya, sorry, sorry, sorry. Ya, baik. Ya, terima kasih dok atas presentasinya yang luar biasa. Aduh, saya jadi terpana ini dok, luar biasa ya. Terima kasih dok sudah sharing dengan kami. Baik, saya yakin adik-adik sekalian pasti banyak pertanyaan ya. Saya persilahkan yang mau bertanya. Ayo, mangga siapa? Izin bertanya, dokter. Baik, silakan. Siapakah ini? Izin dok, Fatur Rahman. Oh iya, silakan. Eh, izin dokter. Tadi kan eh, ada dokter tunjukkan karya-karya dari fotografi itu, dokter. Karya apa? Ini kalau pertanyaan saya penasaran aja dok. Apakah dokter pernah menjual hasil fotografi dokter ke orang? Dan kira-kira kisaran kisaran fee-nya berapa ya dokter? Nah, Itu saja dokter. Terima kasih. oke. Jadi ini terlepas dari masalah medical fotografi ya. Ya, jadi Benar uh, dokter. oke.
Saya punya cerita tahun 2016 itu saya mengabadikan eh, apa namanya foto pemandangan menggunakan iPhone. Waktu itu masih iPhone 7 ya. Saya foto ada ada apa namanya? Ada perahu. Nah, terus kemudian hasil foto itu saya cetak, saya kasih frame, terus kemudian eh, pada saat saya melakukan pameran tunggal, nah, itu tadinya tidak bermaksud untuk dijual, tapi ternyata ada orang yang meminta supaya dijual. Nah, boleh tahu berapa itu hasil dari handphone? Itu laku 10 juta. Ya, jadi kalau nanya kisaran, saya rasa fotografi itu art ya. Jadi tidak bisa dipatok kok kalau foto, kalau pakai kamera ini harus segini harganya. Enggak. Itu yang 10 juta itu dibeli tanpa file aslinya. Ya, jadi hanya betul-betul beli yang sudah dicetak. Nah, ternyata bisa sampai bernilai seperti itu. Dan itu bukan kali pertama saya pakai tanda petik menjual foto ya. Beberapa kali ada juga. Ya kalau masalah harga itu tidak tidak ada eksak. Itu mungkin. Eh, izin dokter follow up question, saya pengen nanya lagi. Jadi dokter, Hmm. dulu waktu saya SMP, saya pribadi pernah mencoba jual foto ke Shutterstock, tapi Ya. ternyata barang yang saya jual itu tidak memenuhi syaratnya. Kira-kira Hmm. selain di Shutterstock, eh, untuk menjual foto secara daring itu di mana lagi ya websitenya dokter? Yang kira-kira persyaratan untuk barang yang kita jual itu tidak begitu ribet dokter. Terima Wah, kasih dokter. kalau menurut saya Shutterstock itu justru paling paling nggak ribet. Karena kalau yang lebih mahal lagi, harganya lebih tinggi lagi, itu persyaratannya lebih ribet lagi. Jadi saya pribadi sih saya nggak tidak aktif di bidang itu. Jadi saya tidak menjual khusus foto-foto saya nggak. Nah, kalau boleh dibilang, saya sih sebagai fotografer amatir. Ya. Jadi bukan oh, menjual foto-foto enggak. Ya kalau masalah mana yang bisa ini, saya rasa banyak sekarang ya. Kalau mau bisa di mana aja dan tapi yang pasti semua itu punya aturan. Nah, kita tinggal ngikuti aja aturannya. Baik, itu saja dokter. Terima kasih banyak. Baik, menarik sekali ya pertanyaannya, Dok. Mereka ini memang, kan ini apa ya, Gen Z ya kan ya. Memang otaknya memang visioner ini, mencari cuan. Luar biasa ya. Baik. Gampang sekali Kak. Kalau untuk mencari cuan zaman sekarang sih sebetulnya untuk dari fotografi tadi saya sudah bocorkan. Itu Hmm. sekarang ada profesi ya. Itu boleh dokter bisa, perawat bisa ya. Tapi harus betul-betul profesional. Jadi dia memang bekerja hanya untuk memotret di lingkungan rumah sakit. Nah, itu dan itu masuk ke yang berpenghasilannya tinggi. Kayaknya kalau di Aceh ini belum ada lah, Dok. Kalian lah, ayolah kalian. Di Aceh tuh kayaknya nggak ada deh, Dok, yang khusus seperti itu. Ya, Ya. berarti peluangnya masih besar ya, masih luas. Baik, ada pertanyaan lagi, adik-adik. Ayo, mumpung lagi ada ini nih, lagi ada Dokter Edwin.
Kalau di bidang kedokteran itu segala macam profesi nantinya sebenarnya bisa. Dokter yang pengusaha ada, dokter yang jadinya di bidang hukum banyak ya. Nah, di bidang fotografi juga, kalau adik-adik tahu, itu di klub-klub fotografi di Indonesia itu banyak para dokter dari berbagai apa namanya eh, ya spesialisasi itu para dokter banyak sekali. Tahu kenapa dokter-dokter kok banyak di bidang fotografi? Karena gini, kalau misalnya ya eh, saya dikonsulkan oleh rekan dari bagian bedah. Kan kebetulan saya adalah dokter penyakit dalam juga. Jadi internis, terus konsultannya kardiologi. Nah, misalnya ada pasien mau operasi nih. Pasien mau operasi, konsul ke penyakit dalam, konsul ke anestesi, konsul ke bidang-bidang yang terkait. Nah, jadilah kita sebuah tim. Ya. Sampai pasien itu pulang, ya, yang namanya tim dokter itu belum tentu saling kenal, saling ketemu, enggak. Ya, karena kan datang menjawab konsul waktunya mungkin berbeda. Nah, kemudian itu saya gambarkan seperti kalau sekelompok fotografer, ya, misalnya nih saya datang ke Banda Aceh, terus ngajak Dokter Ayu, yuk ayo kita hunting, hunting foto. Jadilah teman-teman misalnya satu kendaraan, 8 orang misalnya, pergi ke suatu tempat. Itu sepanjang perjalanan kita ngobrol. Tapi ketika sampai, ya masing-masing aja. Ya, yang satu kemana gitu. Ya itu karakter karakter para dokter. Jadi lebih asik mungkin melakukan sesuatunya mandiri. Jadi nah itu. Walaupun kalau yang tadi saya gambar ilustrasikan disebutnya sebagai sebuah tim, tapi belum tentu tim itu saling ketemu. Yaitu makanya banyak sekali peminat fotografi dari kalangan dokter. Sepakat dok. Selama ini kalau saya juga hunting-hunting gitu, tapi kan sama teman-teman fotografer yang lain kan, memang serunya gitu ya, kita jadi saling kenal gitu. Tapi ketika onsite, langsung Nah, masing-masing mencar sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan kesunyiannya sendiri, decluttering pikirannya sendiri. Tapi memang di ya, situ ya, yang dicari ketenangan itu sebenarnya ya. Kita menikmati momen ketika subjek yang mau kita foto itu ekspresinya bagaimana gitu. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat di Aceh akan ada ini ya, perkumpulan fotografer yang background medis ya, Dok. Ini ya. calon-calonnya nih, calon anggotanya nih semua nih 75 orang nih semuanya ini kita keker nih semuanya. Jadi di Indonesia baru baru kami yang khusus di tenaga kesehatan, Iya nih PFIM. keren. Itu isinya memang nggak boleh orang non medis, Dok. Itu adalah eh, dosen, karyawan, Hmm. mahasiswa tuh, Mm-mm. yang di Maranatha dan Rumah Sakit Immanuel. Jadi bisa aja yang bukan yang non medis. Misalnya kalau keluarga inti bisa ikut. Misalnya bapaknya dokter, anaknya padahal bukan di bidang kedokteran, tapi ikut boleh. Jadi tapi ya tidak dibatasi lah. Sekarang anggotanya ada sekitar 130 orang. Keren banget ya, Dok. Ini 74 orang udah bisa bikin klub. Ah, iya, on the way lah habis selesai mereka pameran nih kita launching terus nih, Dok. Oke, baik.
Ayo lagi, bertanya lah adik-adik. Perasaan nih banyak pertanyaannya nih mereka nih. Ayolah, ayo. Di sana tuh ada mata kuliah gini juga, Dok. Mata kuliah yang resmi di kurikulum gini, fotografi. Nggak ada. Belum. Mantap. Berarti kalau bahas Arabnya nih adik-adik ini asabiqunal awalun. Orang-orang yang Oh, pendahulu. ya. Kalau di kami itu ada klub fotografi eh, ini preklinik. Jadi mahasiswa yang belum masuk koas itu mereka ada klubnya. Hmm, Namanya. keren. Yuk, adik-adik yuk, tanya lagi yuk. Kayaknya Ayu Alfira mau bertanya nih. Wajah-wajahnya wajah ingin bertanya ini. Yuk. Bertanya yuk. Mungkin dari saya izin dokter, jadi kan misal dalam medical fotografi itu kan kita yang kayak dokter paparin tadi kan gambarnya tuh agak eh, hitam putih gitu kan dok. Nah jadi misalnya bagaimana kalau misalnya di medical fotografi ini kita tuh bisa foto yang kita foto itu mempresentasikan kondisi dari pasien. Misalnya dari lightingnya itu yang kayak dokter tadi kan bisa mengubah misal pasien dengan cyanosis. Nah itu kan dia bisa mengubah warnanya ya dok. Kalau misalnya kita hitam putih. Nah bagaimana eh, foto yang kita tampilkan itu tuh mempresentasikan kondisi klinis pasien yang seutuhnya atau memang fotografi yang kita ambilnya itu hanya untuk estetika aja dok. Mungkin itu saja, dokter. Ya, jadi sejarah awalnya medical fotografi ya memang begitu. Jadi menampilkan apa adanya. Jadi yang kita bisa lihat di buku-buku textbook. Mungkin kalau kalau sekarang sih karena sudah tidak musim lagi textbook, ya kita bisa lihat kalau di jurnal-jurnal lah. Di jurnal itu ditampilkan ya apa adanya. Kalau cyanosis ya sesuai dengan warnanya. Dan karena memang itu sejarah awalnya adalah justru memang untuk menampilkan apa adanya, eh, menggantikan lukisan gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang mungkin nggak kalau dibikin art, ternyata bisa. Ya. Kalau mau dibikin art bisa. Itu yang tadi saya tampilkan kan, kalau coba bayangkan kalau yang tadi saya tampilkan itu dibikin semacam buklet, terus dijelaskan ke pasien dan keluarga pasien. Kan sangat mungkin sebagai media edukasi. Ya. Nah, jadi supaya ada bayangan, oh nanti itu akan dilakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kalau misalkan saya tampilkan apa adanya, malah agak kesulitan. Karena apa? Karena itu berhubungan dengan darah-darah, luka darah. Ya. Jadi kalau saya tampilkan dalam yang terang benderang, terus ditampilkan apa adanya gitu, malah jadi menyeramkan. Nanti malah tampilnya, malah pasiennya atau keluarganya jadi, ah nggak jadi nggak mau, takut. Ya bisa begitu. Makanya ya tergantung. Kalau misalkan eh, mau menampilkan apa adanya bisa. Tapi tentunya kita terikat dengan etika. Ya. Jadi nanti eh, itu ada kuliahnya nanti tentang etika. Ya, di antaranya misalnya tidak boleh menampilkan wajah pasien kecuali, nah kecuali seperti tadi yang saya buat itu kan model, bukan pasien sesungguhnya, itu model. Dan model itu pun eh, saya buat semacam ada apa? Ada surat pernyataan ya yang ditandatangani bahwa foto dia boleh di eh,
di-sharekan. Jadi saya bikin bikin ada itu lengkap, ada formnya. Nah, terus kalau itu pasien yang sesungguhnya, nah kita juga harus menghilangkan identitas, ya. Jadi kan kadang-kadang suka ada yang dikasih matanya ditutup warna hitam, kok kayak penjahat ya. Hmm. Ya, jadi artinya kalau memang mau menampilkan apa adanya, jadinya seperti itu tuh. Tapi kalau kita mau buatnya dari sudut seni, dari art, kan bisa tuh dibuat kayak tadi ada siluet gitu kan. Jadi wajah perawat sebenarnya nggak kelihatan. Seperti itu. Baik, menarik ya. Apakah terjawab, Ayu Alfira? Sudah terjawab, dokter. Terima kasih, dokter. Baik. Siapa lagi yang mau bertanya? Ini yang on cam saya todong terus ya. Tarik. Tarik Noval. Bertanyalah engkau anak muda. Ayo. Ya Tarik. Bertanyalah. Atau ada mau yang lain? Yang mau bertanya? Gatan mau bertanya. Ini komtingnya nih Gatan dok namanya. Mari dokter. Boleh dokter, Ya. mungkin Gatan mau tanya-tanya. Oke, jadi izin dokter, perkenalkan saya Muhammad Gatan Putra Tamalin. Jadi saya izin bertanya dokter. Nah, jadi dokter kan pada mungkin pada saat kita fotografi medis kan, itu pasti wajah pasien itu di-blur kan ataupun bisa dibilang anonimus. Nah, bagaimana jika ada kondisi pasien pada bagian wajah terutama seperti matanya petosis ataupun kayak ada Bell palsy. Nah, pokoknya itu tuh memengaruhi diagnosis pasien. Nah, apakah tetap wajahnya di blur ataupun ada etika yang benar dan juga apa tindakan kita, dokter? Iya. Mungkin itu saja, dokter. Terima kasih. Jadi kalau itu memang kita akan menampilkan identitasnya tidak bisa ditutupi, karena itu akan menghalangi hasilnya, maka solusinya yang tadi itu. Jadi solusinya adalah bersedia nggak kalau pasiennya di dipublikasikan. Kalau dia bersedia, ya bikinlah surat pernyataan. Jadi tidak perlu di-blur, boleh. Kayak misalkan contoh tadi eh, ada foto yang prajurit yang kena tembak tangannya jadi seperti itu kan bukan hanya disamarkan, itu namanya juga dicantumkan di situ. Itu boleh saja, selama yang bersangkutan tidak keberatan. Tapi kalau kita candid, ya foto-foto terus candid tanpa izin di-share, waduh, itu yang nanti bisa jadi uh, dituntut karena berarti kita sudah uh, membuka ya membuka membuka membocorkan atau membuka aib orang lain kan, itu nggak boleh. Jawab Gatan. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Baik. Ada lagi? Ada yang bertanya lagi? Kita sampai 20.45 ya dok ya? Karena di sana sudah malam banget ya. Kami mah di sini masih pagi nih. Ada yang bertanya lagi? Kalimat Sa'diyah, apakah engkau ingin bertanya? Bertanyalah. Izin dokter. Ya, Eh, izin dokter, saya mau tanya soal ini sih dok. Saya sering lihat yang ibu melahirkan itu tuh suka didokumentasikan, tapi dokumentasinya yang secara profesional gitu loh dok, yang pakai videografer kayak gitu. Sebenarnya dalam medis sendiri itu tuh diperbolehkan nggak ya dok? Soalnya kadang juga kan sampai di posting-posting di sosial media gitu dan menampakkan bagian-bagian
privasinya gitu. Kira-kira itu dalam dunia medis sendiri bagaimana ya dok? Apalagi kan yang video itu bukan dari orang medisnya sendiri. Ya. Terima kasih dok. Jadi kalau misalkan yang sekarang itu di rumah sakit itu sudah ada larangan, dilarang untuk merekam suara atau gambar, ya, baik pakai handphone ataupun pakai kamera. Nah, tetapi kalau memang diizinkan, ya, untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk publikasi rumah sakit, ya, masa rumah sakit nggak boleh promosi gitu kan? Ya, kalau diizinkan boleh. Apalagi seperti itu, proses melahirkan. Ya, untuk urusan hal yang privasinya, selama yang bersangkutan tidak keberatan, silakan saja. Tapi, tolong, dari sisi rumah sakit, itu tidak diizinkan untuk menampilkan logo atau identitas rumah sakit. Itu nggak boleh. Ya, jadi misalnya yang melahirkan, terus di bednya kan ada tulisan tuh rumah sakit apa, itu nggak boleh. Ya, kalau di shootnya ke wajahnya, selama yang bersangkutan memang sudah tahu dan memang punya niat untuk di-sharekan, ya nggak masalah. Tapi yang identitas-identitas lain yang tidak berhubungan dengan dirinya itu tidak boleh. Ya, jadi seperti tadi contoh foto yang saya tampilkan itu dalam proses editingnya saya banyak menghapus-hapus itu. Ada tulisan rumah sakitnya saya hapusin, ada namanya dihapus. Ya, jadi tetap kita harus bisa menghargai privasi orang lain. Baik dokter, terima kasih dokter. Berarti untuk yang kasus tadi itu berarti tergantung tujuan ya dokter. Kalau promosi boleh dinampakkan untuk rumah sakitnya dan harus juga atas persetujuan dari si pasiennya. Terima kasih dok. Karena kalau untuk promosi biasanya nggak pakai pasien, pakai model. Tadi ada foto ya, yang foto pertama yang judulnya Save Me. Itu kan ada yang didorong di tempat tidur, ya. Itu kakinya kaki saya itu. Yang motret Karena siapa? kan Itu juga. saya, kan itu kaki Iya. saya. Iya, ya. Ya sekarang kalau misalkan itu pakai kaki model, gimana saya motretnya? Ya, bisa aja dok, dokter naik juga di belakang. Itu kan belankarnya itu kondisi didorong, ya. Iya, Kalau iya, iya. nanti jatuh resikonya, ya udah aja saya foto. Iya, iya dok. Iya. Luar biasa ya. Aduh. Ini pasti mereka ini pada bertanya-tanya, bisa sejago dokter itu belajarnya, mereka harus mulai dari mana? Oh, ketawa dokternya. Saya itu belajarnya otodidak, ya, otodidak. Tapi setiap kali ada kesempatan, misalnya ada workshop, ada apa, bahkan ada sekolah foto, judulnya gitu sekolah foto, ikut aja. Karena ternyata eh, apa? Ya, kalau dibilang satu keilmuan itu sangat luas sekali gitu. Ternyata genre fotografi itu sangat banyak dan masing-masing genre itu punya punya ciri khas sendiri yang harus bisa dikuasai, itu harus betul-betul gimana gitu. Jadi untuk adik-adik nih nggak usah ragu, itu di FPSI itu sekarang yang sedang naik daun itu adalah eh, lomba untuk youth. Untuk youth itu untuk mereka yang usianya di bawah 25 tahun. Banyak sekali itu lomba, sering. Ya, nanti kalau ada kesempatan seperti itu, ikut aja. Jadi biasanya sekitar 16 foto yang diajukan. Saya di awal-awal ikut lomba seperti itu,
tahun-tahun pertama selalu best reject, nggak ada satupun yang di accepted. Ya. Tapi dengan kita gagal, kita kan jadi penasaran, kenapa orang bisa masuk? Apa sih salahnya kita? Nah, dengan begitu jadi banyak belajar. Nah, lama-lama, oh tahu kalau pengen dapat award seperti apa. Kalau Siap. saya sekarang Hmm. aktivitas itu lebih banyak justru sebagai juri foto internasional. Jadi lebih banyak menjadi juri. Nah, itu ya senang juga berkenalan dengan kawan-kawan dari seluruh dunia gitu, para fotografer. Dan mau nggak mau, karena menjadi juri, kita dituntut untuk bisa memilih mana di antara 5.000 foto ini yang mau dijadikan gold medal. Nah, itu kan susah. Ya, Iya, jadi tantangan lagi ya dok ya. Semuanya ada tantangannya. semua ada tantangan. Nggak apa-apa. Kan katanya adik-adik jangan berkecil hati. A thousand miles start from the baby step. So this is your baby step. So just go forward for it. Ya, kalau dokter Edwin bisa, kita juga bisa deh. Semangat. Bisa lah. Baik, sudah 20.50. Ini kalau nurutin kata hati saya, mas saya mau sampai pagi dok, tapi kan nggak mungkin ya. Baik, kita padai ya dok ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Edwin sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan ilmunya itu memberikan trigger ya buat adik-adik semuanya, buat saya juga. Bahwasanya semua pintu itu akan terbuka kalau kita mau berusaha mengejarnya. Semuanya bisa dipelajari asal kita mau mempelajarinya gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Eh, Pinter banget nih adik-adik. Ini pada open camp tahu mau foto bareng Dokter Edwin ya. Bagus. Ya, tadi tuh nggak open camp mereka dong, takut saya todong ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Edwin atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersua kembali ya dok. Eh, izin kami foto bersama ya dok. Boleh, boleh. Baik, sebentar ya. Ini ada 3 page open cam semuanya. Oh, udah ya, ntar ya. 3, 2, 1. Oke, bentar. Halaman kedua. Halaman kedua. Oke, Dimas itu nggak mau open cam. Oke, 3, 2, 1. Oke, halaman ketiga. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Dokter Edwin sudah meluangkan waktu di lebaran-lebaran ini. Mohon maaf lahir dan batin, Dok. Nah, Baik, kita ini padai kuliah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih dokter.